Di dekat rumahku ada pustaka baru, gedungnya megah dan besar sekali. Aku dan teman-teman berkunjung ke sini, membaca dan menulis supaya pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi buat adik-adik yang di rumah. Tetap di rumah, belajarnya di rumah sampai wabah COVID-19 ini berakhir di negeri kita yang tercinta ini. Pagi ini Kak Dadang akan bercerita tentang Batu Belah, Batu Betangkup, karya Faruk Alwi, diterbitkan oleh Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu bekerja sama dengan Adi Cipta. Pada zaman dahulu, di sebuah dusun di Indragiri, tinggal seorang janda bernama Mak Minah. Di gubuk yang sudah reot, Mak Minah hidup bersama ketiga anaknya. Anak pertama dan kedua laki-laki bernama Utuh dan Ucin. Sedangkan anak bungsunya perempuan bernama Diah. Mak Minah sangat rajin bekerja. Setiap hari, pagi-pagi sekali ia sudah bangun dan menyiapkan keperluan ketiga anaknya, seperti memasak dan mencuci. Setelah semua pekerjaan rumah beres, ia segera berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar yang kemudian dijualnya ke pasar untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Ketiga anak Mak Minah masih kanak-kanak. Mereka sangat nakal dan pemalas. Sehari-hari mereka hanya bermain, tak pernah mau membantu emaknya yang sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Mereka tidak merasa iba melihat emaknya bekerja keras membanting tulang sendirian untuk menghidupi mereka. Bahkan mereka sering membantah nasihat emaknya hingga membuat Mak Minah bersedih. Utuh, Ucin, diam. Mak Minah memanggil ketiga anaknya yang sedang bermain. Tetapi ketiga anaknya diam tak menjawab. Pulanglah nak, hari sudah sore, lanjut Mak Minah. Saat senja, Mak Minah kembali memanggil ketiga anaknya pulang. Utuh, Ucin, diam, pulanglah nak. Hari ini Mak Piah kurang enak badan. Masaklah nak untuk makan malam, kata Mak Minah. Ketiga anaknya tetap tidak menghirau panggilan Mak Minah. Mereka harus terus bermain saja. Akhirnya Mak Minah dengan badan lemas pergi ke dapur dan memasak untuk anak-anaknya. Hari telah malam dan Mak Minah sakit. Semakin parah. Tubuhnya pegal-pegal dan sangat lemas karena kecapekan bekerja. Utuh, Ucin, diam. Tolong pijit emak nak. Mak Minah merintih memanggil anaknya, tetapi anak-anaknya pura-pura tidak mendengar. Mereka terus saja bermain, tak kenal waktu. Mak Minah hanya mampu menangis meratapi dirinya. Ya Allah, tolonglah hamba.
yang tidak pernah mau menghormati emaknya. Mak Minah berdoa di antara tangisnya. Esok harinya, Mak Minah memasak nasi dan lauk pauk cukup banyak untuk anak-anaknya. Setelah itu, ia pergi ke tepi sungai yang tidak begitu jauh dari tempat tinggalnya. Ia mendekati sebuah batu yang konon dapat berbicara seperti manusia. Batu itu juga dapat membuka dan menutup seperti kerang. Orang-orang menyebutnya dengan batu belah batu betangkuk. Wahai batu belah batu betangkuk, telanlah saya tidak sanggup lagi hidup dengan ketiga anak saya yang tidak pernah menghargai emaknya, kata Mak Minah. Apakah engkau tidak menyesal meninggalkan anak-anakmu? Tanya batu belah batu betangkuk. Tidak, jawab Mak Minah tegas. Batu belah batu betangkuk kemudian menelan tubuh Mak Minah dan menyisakan rambutnya yang panjang masih di luar. Menjelang sore, ketiga anaknya heran karena Mak Minah belum pulang. Namun karena makanan yang disediakan Mak Minah masih banyak, mereka tidak peduli dengan tidak ada emak mereka. Menjelang hari kedua, makanan yang disediakan Mak Minah telah habis ketika anaknya kemudian bingung dan mencari Mak Minah karena mereka kelaparan. Hingga malam mereka pergi ke sana sini mencari-carinya, namun tak seorang pun tahu kemana kepergian Mak Minah. Maafkan kami, Mak, kami menyesal setelah menyia-nyiakan emak, ratap Utuh, Ucin dan Diang. Keesokan harinya, ketiganya berjalan menyusuri sungai untuk mencari emaknya. Sampailah mereka di depan batu belah batu betangkuk. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat rambut emaknya. Wahai batu belah batu betangkuk, kami membutuhkan emak kami. Tolong keluarkan emak kami dari perutmu, kata Utuh disambung Ucin dan Diang. Batu belah batu betangkuk diam saja, tetapi anak-anak itu terus memohon. Tidak, kalian hanya membutuhkan emak kalian pada saat lapar. Kalian tidak pernah menyayangi dan menghormatinya, jawab batu belah batu betangkuk. Ketiga anak itu terus meratap, meminta kepada batu belah batu betangkuk agar mengeluarkan emak mereka, tetapi batu betangkuk tidak bergeming. Batu belah batu betangkuk, kami berjanji akan membantu dan menyayangi dan menghormati emak. Tolong keluarkanlah emak kami, kata Utuh sambil menangis. Kedua adiknya pun ikut terus menangis. Selesai berkata demikian, batu betangkuk perlahan-lahan membuka. Keluarlah Mak Minah dari dalam batu belah batu betangkuk. Utuh, Ucin dan Diang segera memeluk emaknya. Maafkan Utuh, Mak, kata Utuh disela tangisnya. Ucin juga minta maaf, Mak. Selama ini Ucin selalu nakal dan tidak mau mendengar nasihat emak. Iya, Mak, Diang juga minta maaf, ucap Diang. Sudahlah, kalian sudah emak maafkan, kata Mak Minah. Dengan haru ia memaafkan ketiga anaknya yang terus mereka
kemudian pulang dengan perasaan gembira. Sejak kejadian itu, Utuh, Ucin, dan Diang rajin membantu emaknya. Mereka pun menjadi anak penurut dan menghormati emaknya. Mak Minah sangat senang melihat perubahan perilaku mereka. Namun sayang, kebahagiaan Mak Minah hanya bertahan beberapa hari. Kelakuan Utuh, Ucin, dan Diang kembali seperti semula. Bahkan mereka bertambah nakal. Setiap dinasehati, mereka membantah dan melawan. Mak Minah merasa sedih melihat perilaku ketiga anaknya. Suatu hari Mak Minah berbelanja untuk keperluan ketiga anaknya. Pada tengah malam saat Utuh, Ucin, dan Diang tertidur, ia memasak makanan cukup banyak untuk ketiga anaknya. Selesai memasak, Mak Minah masuk ke dalam kamar anak-anaknya. Lalu satu persatu anaknya dicium dan diselimuti dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, ia pergi ke batu belah batu bertangkup. Wahai batu belah bertangkup, telanlah saya kembali. Biarlah anak-anakku menjalankan hidupnya sendiri. Mereka tak dapat menghormati dan menghargai saya sebagai emaknya, kata Mak Minah. Batu belah batu bertangkup pun menelan Mak Minah yang sangat sedih karena melihat perilaku buruk anak-anaknya itu. Keesokan harinya, Utuh, Ucin, dan Diang makan dan bermain-main seperti biasa. Mereka tidak mempedulikan emaknya yang tidak ada di rumah. Yang penting bagi mereka, saat mereka lapar, makanan sudah tersedia. Menurut mereka, emaknya pergi mencari kayu seperti hari-hari biasanya. Menjelang sore, barulah mereka heran karena emaknya belum sampai di rumah. Mereka kemudian teringat kenakalannya. Mereka segera berlari ke batu belah batu bertangkup. Wahai batu belah batu bertangkup, kami sangat menyesal. Kami mohon keluarkan emak kami dari perutmu, kata Utuh, Ucin, dan Diang mulai menangis. Kalian memang anak nakal. Penyesalan kalian kali ini tidak ada gunanya, jawab batu belah batu bertangkup. Batu belah batu bertangkup kemudian menelan ketiga anak nakal itu. Setelah menelan tubuh Ucin, Utuh, dan Diang, batu telah masuk ke dalam tanah dan sampai sekarang tidak pernah muncul lagi. Demikianlah cerita batu belah batu bertangkup. Semoga adik-adik di rumah tidak melawan orang tuanya, mendengar nasihat orang tuanya, dan berbakti kepada orang tua kita. Tidak seperti Utuh, Ucin, dan Diang yang anak nakal dan tidak mengikuti nasihat orang tuanya dan sering melawan orang tuanya, membuat orang tua mereka bersedih. Kita sebagai anak-anak tidak boleh membuat orang tua kita bersedih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca.